Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi hidup, maka 12 bulan dan nama-namanya sudah lengkap. Ada bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya. Semuanya ada 12 bulan dengan namanya masing-masing. Itu sampai Nabi wafat. Namun sampai Nabi wafat, Nabi tidak menetapkan tahun. Ini sekarang tahun berapa. Nabi tidak menetapkannya. Singkat cerita, penetapan tahun baru terjadi berdasarkan ijma' para sahabat yang mengadakan musyawarah di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tepatnya tahun 17 atau 18 Hijriah. Para sahabat bermusyawarah, kita perlu punya tahun. Sehingga jelas ketika kita katakan ini tanggal 10 Ramadan, itu tahun berapa? Karena hal ini dilakukan berdasarkan keluhan dari para gubernur. Ketika Umar mengirimkan surat keputusan kepada para gubernur, di sana sudah ada tanggalnya. Ini keputusan tanggal sekian, bulan sekian. Kemudian nanti datang lagi surat, keputusan tanggal sekian dan bulan sekian. Setelah itu bertumpuk, para gubernur itu kebingungan. Ini tahun berapa? Ini mana yang duluan dan mana yang belakangan. Maka menanggapi keluhan dari para gubernur ini, diadakanlah musyawarah. Kita kaum muslimin harus punya tahun. Singkat cerita nanti diputuskan bahasanya tahun pertama kaum muslimin adalah tahun hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Setelah itu setahun selanjutnya adalah tahun kedua, selanjutnya tahun ketiga, keempat, kelima, 10, 11, 12 dan seterusnya. Dihitung dari tahun pertamanya adalah tahun di mana Nabi hijrah. Kemudian ditetapkan berdasarkan konsensus dan kesepakatan para sahabat bahasanya bulan pertama. Karena ketika Nabi ada bulan itu sudah lengkap namun belum ada nomornya. Ini bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4 itu belum ada. Maka baru diputuskan di masa Umar. Diputuskan bahasanya Muharramlah bulan pertama. Kemudian dilanjutkan bulan kedua, bulan ketiga dan seterusnya sampai bulan 12 adalah bulan Dzulhijjah. Dan perlu diketahui bahasanya ketika kaum muslimin itu berembuk. Kaum muslimin berembuk untuk menetapkan tahun. Ketika itu kaum muslimin telah bersentuhan dengan peradaban yang lain. Di mana orang Persia punya tahun sendiri. Romawi yang merupakan negara adidaya Nasrani juga punya tahun. Yaitu tahun Masehi. Namun kita lihat kaum muslimin dalam hal ini para sahabat bersepakat untuk tidak memakai kalender Persia dan bersepakat untuk tidak memakai kalender Masehi yang dimiliki oleh orang-orang Romawi. Maka hal ini menunjukkan bahasanya penanggalan Masehi itu bukanlah kalender kaum muslimin. Bukan penanggalan kaum muslimin, bukan almanak kaum muslimin. Penanggalan kaum muslimin adalah Hijriyah. Yang telah ukurnya tahun pertamanya adalah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kaum muslimin sepakat untuk meninggalkannya dan tidak memakainya. Dan mereka bersepakat bahasanya kaum muslimin itu tidak boleh latah, tidak boleh mengekor, tidak boleh membebek. Namun harus mulia dengan ciri khasnya, dengan kemuliaannya. Dalam hal ini adalah dengan memakai kalender tersendiri. Oleh karena itu tidak selayaknya kaum muslimin ikut genggam gembita menyambut kedatangan tahun baru Masehi. Menunggu detik-detik jam 12 malam 24.00 tahun menuju tanggal 1 Januari. Tidak selayaknya kaum muslimin gegap gembita dengan hal tersebut. Ingat, masih adalah kalender Nasrani dan bukan kalender kaum muslimin. Maka kita tidak perlu ikut-ikutan rame-rame dengan umumnya orang yang melakukan rame-rame yang karena ini adalah menyemarakkan tahun baru yang merupakan tahun barunya orang-orang Nasrani, bukan tahun barunya kaum muslimin. Meskipun kita kaum muslimin saat
menyambut tanggal 1 Muharram pun kita juga tidak perlu gegap gembita bikin acara yang cuma buang-buang harta. Ya, kita biasa saja. Islam mengajarkan kepada kita kesederhanaan. Maka oleh karena itu tidak selainnya kaum muslimin ikut memeriahkan acara tahun baru Masehi. Ditambah lagi kemudian acara tersebut isinya adalah tabdzir, buang-buang duit untuk kembang api. Padahal tabdzir adalah satu hal yang terlarang. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Allah sampaikan di surat Al-Isra bahasanya orang yang membuang-buang harta itu saudaranya setan. Di samping itu, acara ini diisi dengan suara yang memekakkan telinga, mengganggu orang-orang yang tidur, mengganggu orang-orang yang perlu istirahat. Maka ini kezaliman. Ini adalah kezaliman. Dan doa orang yang terzalimi adalah satu hal yang mengkhawatirkan. Sebagaimana pesan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, wattaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Hati-hati dengan doa orang yang teraniaya, terzalimi, dengan suara yang memekakkan telinga, dengan suara yang mengganggu. Maka sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada tabir yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan doa orang-orang yang terzalimi. Ya, oleh karena itu mari kita camkan bersama. Dan mari kita ingat baik-baik bahwasanya kalender Masehi bukanlah penanggalan dan kalender kaum muslimin. Namun dia adalah kalender dan penanggalan orang-orang di luar Islam. Dia adalah kalender dan penanggalan Nasrani. Dan hendaknya kaum muslimin bangga dengan keislamannya. Dan tidak menjadi manusia-manusia yang latah dengan orang-orang yang sekelilingnya tanpa menimbangnya dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.